Pria itu menyamar menjadi patung. Lalu seorang gadis duduk sembari berbicara di telepon. Secara perlahan, pria ini membuka kalung si gadis, kemudian ia berhasil melepasnya, lalu menyimpannya di saku celana. Setelah itu ia memasukkan tangannya ke tas si gadis, kemudian mengambil semua uangnya dan menyimpannya di dalam celana juga. Setelah bicara di telepon, si gadis meletakkan handphonenya di dalam tas. Betapa kagetnya ia melihat uang dalam tasnya menghilang. Ia terlihat panik dan baru menyadari kalung yang di lehernya pun juga menghilang. Mengetahui itu, si gadis bertanya siapakah yang mencuri kalung dan semua uangnya. Lalu ia pun pergi meninggalkan tempat itu. Setelah gadis itu pergi, pria ini membuka bajunya dan mengambil uang yang diselipkan di celana. Sembari memegang uang itu, pria ini sangat kegirangan. Ia bisa membeli apapun dengan menggunakan uang tersebut. Kemudian ia pergi membawa atributnya. Ternyata seorang pengemis melihat perbuatan pria itu. Ia baru tersadar dan berpikir mendapatkan uang banyak dengan cara yang seperti pria itu lakukan. Sampainya di rumah, pria itu memberikan uang tersebut pada ibunya. Sembari memegang botol minuman, sang ibu seakan tak percaya melihat uang yang diberikan anaknya. Dia lalu bertanya dari mana sang anak mendapatkannya. Sang anak mengatakan ia mendapatkannya dari hasil kerjanya. Mendengar itu, wanita ini tak percaya anaknya bisa bekerja mendapatkan uang. Namun ia tak peduli dari mana uang itu didapatkan. Yang terpenting baginya, ia bisa membeli banyak minuman. Mendengar sang ibu ingin membeli minuman, pria ini tidak terima dan ingin mengambil kembali uang itu. Namun sang ibu melarangnya dan menyimpan uang itu di dalam pakaian. Ternyata uang hasil curian itu untuk biaya pengobatan sang nenek. Namun sang ibu mengambilnya untuk kesenangannya. Pria ini sangat sedih dari mana lagi ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu untuk pengobatan sang nenek. Sementara ia sangat menyayangi neneknya. Di sisi lain, gadis ini bersama polisi datang ke tempat di mana ia kehilangan kalung dan dompetnya. Ia menceritakan saat sedang berbicara di telepon, tiba-tiba uang dan kalungnya menghilang. Baiklah Nona, pada saat itu apakah kau melihat seorang yang berada di sekitarmu? Misalnya sesuatu yang aneh dan mencurigakan. Coba kau ingat-ingat dulu. Seingatku pada saat itu aku duduk di sini sendiri dan tidak ada siapapun. Nona, aku jelaskan sekali lagi. Apa kau yakin tidak melihat seorang pun pada saat itu? Lalu saat gadis ini sedang mengingat, tiba-tiba pengemis itu meminta uang. Seketika ia pun mengingat pengemis itu berada di dekatnya pada saat ia sedang berbicara di telepon. Namun polisi berpikir, mana mungkin pengemis itu mencurinya, sementara ia berada jauh pada saat kejadian. Saat si gadis sudah putus asa, tiba-tiba ia melihat pria yang waktu itu berada di dekatnya. Ia sangat yakin jika pria itu yang mencuri uangnya. Lalu mengajak polisi menangkap pria itu. Namun polisi menyuruhnya tenang agar tidak gegabah mengejar pria itu. Lalu polisi memberitahu bagaimana cara menangkap pria itu. Esokan harinya, saat si pria sedang melakukan aksinya, tiba-tiba gadis itu datang menangkapnya.